PJOK kelas 6, pelajaran 5, sub pelajaran 3, aktivitas kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana bagian 3. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami prosedur latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana, mempraktikkan prosedur latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Peta konsep cara mengukur kebugaran jasmani ada 4 macam, yaitu menghitung denyut nadi, menghitung kekuatan, menghitung kelenturan, dan mengukur daya tahan. 1. Menghitung denyut nadi. Tahukah kamu apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Denyut nadi dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 70-80 kali per menit. Pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik. Bagaimana cara menghitung denyut nadi? Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menghitung denyut nadi, yaitu menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan dan menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Perhatikan gambar. Menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitunglah denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit. Sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Kamu telah mengetahui pengukuran denyut nadi. Untuk menguji kemampuanmu, hitunglah denyut nadimu. Lakukan penghitungan selama 30 detik. Lakukan aktivitas ini secara mandiri dan tanggung jawab. Bandingkan hasil penghitunganmu dan hasil penghitungan temanmu. Bagaimana tingkat kebugaranmu dibandingkan dengan tingkat kebugaran temanmu? 2. Menghitung kekuatan. Bagaimana cara mengukur kebugaran jasmani menggunakan tes kekuatan? Seberapa kuat otot tubuhmu? Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu, berapa banyak kamu dapat melakukan push up? Kekuatan otot tubuh setiap orang berbeda-beda. Untuk memiliki otot tubuh yang kuat, kamu harus disiplin dan tekun latihan. Dengan latihan, kekuatan otot tubuhmu akan meningkat. Kamu juga dapat berlatih gerakan push up dengan temanmu. Bersama temanmu, lakukan aktivitas push up selama 30 detik. Hitung setiap gerakan push up yang benar selama waktu tertentu. Lakukan bergantian dengan temanmu. 3. Menghitung kelenturan. Kelenturan termasuk komponen kebugaran jasmani yang penting. Memiliki kelenturan tubuh yang baik sangat menunjang dalam beraktivitas fisik.
Kamu juga dapat terhindar dari risiko cedera. Kelenturan tubuh dapat diperoleh dengan latihan peregangan otot dan pelemasan sendi. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Adakah cara lain mengukur kelenturan tubuh? Ada. Ada beberapa cara mengukur kelenturan tubuh sebagai berikut. A. Gerakan mencium lutut dalam posisi berdiri. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot punggung dan pinggang. B. Berbaring dengan sikap kayang. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot pinggang. 4. Mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Aktivitas fisik ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit, kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 2000 sampai 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Aktivitas kebugaran jasmani berguna melatih dan menjaga kondisi fisik. Pada usia pertumbuhan, aktivitas kebugaran jasmani juga bermanfaat membentuk postur tubuh ideal. Agar kondisi fisikmu bugar, lakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Tugas praktik. Praktikkan satu gerakan naik turun bangku atau tangga selama 1 menit secara cepat tanpa berhenti. Setelah melakukan gerakan naik turun bangku atau tangga tersebut, langsung hitung denyut nadi selama 30 detik. Laporkan berapa hasil pengukuran denyut nadimu. B. Praktikkan 1. Gerakan mencium lutut dalam posisi berdiri. 2. Tahan gerakan sampai 10 hitungan. Catatan, kedua kaki harus lurus dan hidung benar-benar menempel pada lutut. Jangan lupa lakukan berdoa terlebih dahulu, lakukan pemanasan dan dokumentasikan semua kegiatan berdoa, pemanasan, dan tugas praktik kamu. Umpan balik. Bagaimana anak-anak, mengasyikkan bukan? Apakah kamu sudah paham? Tanyakan jika masih belum paham.